Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a hudah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati segenap pengurus NU, baik dari MWC sampai ranting, dan segenap banom-banomnya, baik dari GP Ansor, Rijalul Ansor, kawan-kawan dari Banser, dan segenap banom-banom NU dari MWC dan ranting, dan juga yang saya hormati Ketua GP Ansor Surabaya Gus Afif yang tadi sudah hadir. Kemudian beliau ada keperluan sehingga beliau bubar terlebih dahulu. Segenap panitia, segenap donatur, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang kita semuanya insya Allah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama diundang untuk sama-sama si Mokerto bersolawat, si Walangkerto bersolawat. Cok ngamu Anda. Dan juga pelantikan PRGP Ansor si Walangkerto. Alhamdulillah pada malam hari ini cerah, jadi enak solawatannya, semangat tadi luar biasa. Apalagi ketika Habib Idrus Aidit tadi pakai jomblo-jomblo segala, Masya Allah. Padahal orangnya juga masih jomblo padahal. Semoga apa yang dilakukan pada malam hari ini diterima oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan bisa menyebabkan kita terutama yang dilantik bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, selain itu kita sekarang ada di bulan Rajab, salah satu bulan haram, bulan Rajab, yang mana disebut Rajab syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku katanya Rasulullah. Wa Ramadan syahra ummati, dan Ramadan adalah bulan umatku. Yang dimaksud Rajab adalah bulan Allah. Di bulan Rajab ini Allah lebih menerima taubat hambanya, sehingga Rajab disebut sebagai bulan istighfar, bulan taubat, bulan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau kita berdosa jangan nunggu Rejab baru istighfar. Ya nek urip sampai Rejab. Nek saderenge Rejab sampun seto, nggih. Akan tetapi bagi katanya para ulama, bagi orang yang pernah berdosa, pernah bermaksiat, belum sempat istighfar, belum sempat tobat, apalagi kita ini banyak dosa. Enggak ada manusia yang lepas dari dosa kecuali para nabi, karena para nabi itu maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Para nabi apa? Maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Para wali mahfud, sama juga terjaga dari perbuatan dosa. Kalau manusia meskipun namanya maksum, meskipun namanya mahfud, tetap bisa melakukan dosa. Karena katanya Rasulullah, kullukum khatta'un, setiap kalian itu pasti berdosa. Wa khairu khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baiknya pendosa adalah yang bertaubat dari dosa mereka. Rasulullah juga menyampaikan istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Allah. Fa inni astaghfiru rabbi fil yaum 70 marrah. Aku ini beristighfar, mohon ampun kepada Allah setiap hari minimal 7 kali. Ada yang mengatakan itu dalam satu kali duduk. Jadi tiap kali duduk Rasulullah istighfarnya 70 kali. Ada yang mengatakan dalam satu hari Rasulullah istighfarnya 70 kali. Di luar
setelah sholat. Jadi di luar sholat Rasulullah istighfarnya 70 kali. Nah padahal beliau nggak punya dosa. Dari kecil nggak pernah berbuat dosa Nabi Muhammad. Sampai meninggal dunia nggak pernah melakukan perbuatan dosa. Tapi beliau beristighfar. Karena istighfar ini berfungsi menghapuskan dosa. Kalau nggak ada dosa berfungsi untuk menaikkan derajat. Jadi Rasulullah itu derajatnya sangat tinggi. Jangankan beliau, malaikat aja beristighfar untuk beliau. Sholawat dari malaikat itu adalah istighfar untuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga derajat beliau sudah tinggi sebelum diutus oleh Allah, sebelum diciptakan oleh Allah. Apalagi setelah diciptakan oleh Allah, derajat beliau semakin tinggi. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan banyak para sahabat termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tiap malam nangis. Tiap malam menangis. Beliau mengatakan ahin min tulis safar wa wahsyatit tariq wa qillatiz zad. Sungguh sayang perjalanan yang akan aku hadapi setelah kematian itu perjalanan yang sangat panjang. Karena kehidupan kita di alam kubur jauh lebih panjang daripada kehidupan di dunia. Apalagi di hari kiamat, di akhirat jauh lebih abadi, nggak ada habisnya. Wa wahsyatit tariq, sedangkan apa yang akan aku hadapi di kubur aku nggak tahu, nikmat atau malah azab. Nauzubillahi min dzalik. Padahal beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa qillatiz zad, sedangkan bekalku hanya sedikit. Bekal ibadah beliau hanya sedikit. Padahal beliau memperbanyak puasa, beliau memperbanyak salat, beliau memperbanyak zikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu juga para tabi'in. Mereka setiap malam, pokoknya orang itu semakin dekat dengan Allah, semakin saleh, semakin banyak istighfarnya ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Rajab, Al-Imam Al-Wana'i beliau berkata, qara'tu fi kutubillahil munazzalah. Aku membaca di kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, jadi bukan hanya Al-Quran. Anna man istaghfara fi Rajab, barang siapa yang beristighfar di bulan Rajab, yarfa'u yadaihi, ngangkat tangannya, wa yaqul, dan mengatakan Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya. Atau bisa diganti menjadi Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, ighfirli, ampunilah dosaku, warhamni, sayangilah aku, wa tub alayya, terimalah taubatku. 70 marrah, 70 kali habis subuh dan habis isya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 70 kali habis subuh dan habis isya. Istiqamah di bulan Rajab. Beb, saya nggak tahu, Beb, nggak mulai dari awal, nggak apa-apa, mulai dari malam ini. Kalau habis isya tadi belum istighfar 70 kali, kita istighfar Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, sampai 70 kali setiap habis subuh dan habis isya. Maka Al-Imam Wana'i beliau mengatakan lam tamussallahun naru jilda, kulitnya tidak akan tersentuh oleh api neraka barang siapa yang beristighfar di bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini disebut sebagai Syahrul Hasad. Bulan Rajab ini adalah bulan untuk menanam. Bulan untuk menanam. Kalau petani ditanam, menanam padi, kemudian disiram. Disiramnya tanaman ini di bulan Sya'ban. Nah, nanti panennya di bulan Ramadan. Maksudnya mulai bulan Rajab kita sudah nambah ibadah. Di bulan Sya'ban diperbanyak lagi ibadahnya, sehingga di bulan Ramadan sudah terbiasa kita menambah ibadah, memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Dan Nabi Muhammad SAW mulai malam pertama bulan Rajab beliau sudah mohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah,
berikanlah berkah kepada kami di bulan Rajab. Nabi saja minta berkah. Itu tiap masuk bulan Rajab. Apalagi kita sudah seharusnya kita memperbanyak doa ini di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban kita minta berkahnya kepada Allah. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi minta agar bisa mendapati bulan Ramadan. Kalau para ulama dijaga, ditambahi oleh para ulama kita, wa'inna ala siyam wal qiyam. Bantulah kami di bulan Ramadan untuk puasa dan juga untuk ibadah di bulan Ramadan. Wahfadna minal atham, dan jagalah kami dari melakukan perbuatan dosa di bulan Ramadan. Waktu itu saya nyampaikan sebelum bulan Ramadan beberapa tahun yang lalu, tapi tiap menjelang bulan Ramadan video itu ada lagi, muncul lagi. Karena memang bermaksiat di bulan Ramadan itu sangat, na'udzubillahi min dzalik. Bulan yang mulia, bulan yang agung, kok dipergunakan maksiat. Maka orang yang bermaksiat di bulan Ramadan, dia akan dicambuk oleh malaikat sebelum neraka. Sebelum neraka sudah dicambuk sama malaikat. Sehingga ketika dia melihat Nabi Muhammad, dia langsung bergantung di gamisnya Nabi Muhammad dan minta syafaat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad angkat tangan karena Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Sebelum Rasulullah berdoa sudah diingatkan oleh malaikat yang mencambuknya, inna khosmahu Ramadan. Sesungguhnya musuh orang ini adalah bulan Ramadan, karena orang ini bermaksiat di bulan Ramadan. Yang tadinya Rasulullah mau berdoa, di balik tangannya sambil berkata, ana bariun mimman khosmuhu Ramadan. Saya tidak bisa menolong oleh orang yang dimusuhi oleh bulan Ramadan. Nah, ini bahaya. Makanya hati-hati harus kita jaga. Mulai bulan Rajab Rasulullah sudah memberi contoh yang terbaik bagi kita. Mulai bulan Rajab sudah minta doa. Mulai bulan Rajab sudah memperbanyak istighfar. Mulai bulan Rajab sudah menambah amal. Sebelumnya saya sholawatnya hanya sedikit. Karena bulan Sya'ban disebut bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bulan Sya'ban disebut bulannya Nabi Muhammad? Karena di bulan Sya'ban turunlah ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, kalau kita menambah sholawat di bulan Rajab, insya Allah di bulan Sya'ban kita bisa memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab juga disebut sebagai bulan haram. Ada 4 bulan haram. Thalathatun sarat wa wahidatun farat. 3 berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu 3 bulan haram yang berturut-turut. 1 yang sendirian, apa? Bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan haram yang sendiri. Dan bulan haram ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Ketika Allah menciptakan bumi dan langit, Allah menentukan jumlah bulan itu 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Kalau sudah ada penyebutan khusus langsung dari Allah, berarti 4 bulan haram ini bulan yang istimewa, bulan yang spesial. Dan dikatakan oleh para ulama, amal di bulan-bulan haram pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi juga kemaksiatan dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bulan-bulan mulia. Dalam Burda disebutkan Rasulullah, kaum Quraisy sebelum datangnya Islam, mereka padahal disebut jahiliyah, kaum jahiliyah. Akan tetapi kalau sudah datang bulan haram, mereka nggak berani maksiat di bulan haram. Mereka nggak mau berperang di bulan haram. Begitu juga ketika datangnya Islam, adat yang baik ini
disempurnakan oleh Islam. Malah di bulan haram memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Abu Hamid Muhammad bin Hamid Al-Ghazali, beliau meletakkan satu hadis Nabi Muhammad. Meskipun hadis ini sanadnya dhaif. Jadi kalau kita jangan kurang ajar sama Nabi, kita bilang hadis dhaif. Yang dhaif itu sanadnya yang menyampaikan, karena di antara yang menyampaikan itu ada yang pernah berbohong, padahal hanya berbohong sekali. Pernah Al-Imam Bukhari mendengar di desa sebelah itu ada yang meriwayatkan hadis jauh. Beliau datangi orang tersebut. Beliau tanya-tanya, mana orang yang mau meriwayatkan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Bukhari ini adalah orang yang sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Oh, itu orangnya lagi mau membujuk kudanya karena kudanya sedang lari. Orang ini membujuk kudanya dengan rumput supaya kudanya mendekat karena kudanya sedang lari. Kecapean dia ngejar kudanya. Yang namanya kuda lebih cepat dari manusia ya. Apalagi manusianya subur-subur, nggak bisa lari ya. Repot wes. Ketika kudanya mendekat, dipegang tali pelana kudanya, rumputnya nggak dikasihkan, dibuang. Maka Imam Abu Hurairah Imam Bukhari tidak jadi mengambil hadis dari orang tersebut. Kuda saja dibohonginya katanya. Bagaimana aku mungkin mengambil hadis dari orang ini? Subhanallah. Jangankan bohong sama manusia, bohong sama binatang saja riwayatnya nggak bisa diterima. Jadi kita jangan sampai mengatakan hadis dhaif karena langsung bilang hadisnya Nabi Muhammad. Hadis sanadnya dhaif itu adalah orang yang punya adab sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau sekelas Al-Imam Bukhari yang sekelas Al-Imam Ghazali yang meletakkan hadis di dalam kitabnya, nggak mungkin ini hadis yang nggak benar, nggak mungkin. Sebab aliran sebelah, ya nggak tahu sebelah mana ya. Mereka nggak mau terima hadis dhaif, nggak mau. Padahal hadis dhaif itu Al-Imam Syafi'i sendiri mengatakan boleh untuk at-targhib dan tarhib wa fadailul a'mal. Untuk supaya orang itu semangat ibadah atau untuk supaya orang itu takut melakukan suatu kemaksiatan. Seperti disebutkan berzina satu kali amal ibadah 80 tahun gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali berzina. Bagaimana kalau 2 kali 160 tahun, berapa umur kita? Kita ini kalau umurnya 60 tahun, 20 tahunnya aja tidur, 40 tahun belum pasti ibadah. Belum pasti. Dan fadailul amal untuk menyampaikan keutamaan amal. Hadis dhaif bisa dipakai untuk hadis sanadnya dhaif bisa dipakai untuk itu. Nah, ini hadis diletakkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jangankan di zaman kita ya. Di zamannya hidup Al-Imam Ghazali saja ada ulama yang mengkritik Al-Imam Ghazali. Apa ini? Katanya orang alim, tapi meletakkan hadis-hadis yang sanadnya dhaif di dalam kitabnya. Subhanallah, di malam yang sama Al-Imam Ghazali mimpi Rasulullah, orang itu juga mimpi Rasulullah. Jadi mungkin Imam Ghazali ngadu sama Nabi Muhammad. Sebelahnya Nabi Muhammad ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sebelahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ini disebut di dalam Rohah Haul Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gersik. Imam Ghazali bilang, ya Rasulullah, orang ini mengkritik kitab saya Rasulullah. Mana kitabnya? Ini ya Rasulullah. Disuruh baca Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar baca. Sayyidina Abu Bakar baca, gimana pendapatmu kitab tersebut? Ini kitab yang baik ya Rasulullah. Baca Umar, Sayyidina Umar baca, bagaimana pendapatmu? Ini kitab yang baik ya Rasulullah. Ini kitab yang baik. Orang yang mengkritik kitab tersebut tertunduk malu, besoknya langsung dia baca kitab Ihya Ulumuddin di pengajiannya. Subhanallah. Jadi nggak heran kalau zaman sekarang banyak orang yang
celananya kekurangan bahan. Celananya aja kekurangan bahan, apalagi otaknya ya. Sampai celananya sampai mendekati lutut. Opo, Surabaya gak banjir, gak kebanjiran Surabaya. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Gak bid'ah tak sholat gaya celono cingkrang. Gak tahu Rasulullah sholat gaya celono cingkrang. Nek duwe akal digawe. Ya. Dadi wong aja goblok-goblok. Ya. Wes goblok viral maneh. Nauzubillahi min dzalik. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan suatu hadis man shoma fi syahril haram, barang siapa yang berpuasa di bulan haram. Rajab termasuk bulan haram. Al-Khamis wal Jum'ah was Sabat, Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari. Kataballahu ibadah sab'umiyah sanah. Dia ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia ibadah sunnah selama 700 tahun. Padahal hanya 3 hari saja puasa di bulan haram. Rajab termasuk bulan haram. Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau bisa Kamis besok, Jumat, Sabtu. Wah nggak bisa, Kamis depannya, Jumat, Sabtu. Jadi usahakan di dalam 1 bulan, kalau nggak bisa tiap Kamis, Jumat, Sabtu, kita ngambil salah satu Kamis, Jumat, Sabtu untuk berpuasa. Karena bulan haram yang terakhir sekarang bulan Rajab. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bulan-bulan haram. Amin ya rabbal alamin. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka mari kembali lagi saya mengajak diri saya, hadirin hadirat sekalian, mari kita sama-sama bertobat di majelis yang mulia ini atas semua perbuatan dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Semoga tobat kita secara berjamaah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, saksikanlah ya Allah di majelis yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di bulan haram, di bulan Rajab ya Allah, di bulanmu ya Allah, kami semua yang hadir dan juga kami meminta untuk orang-orang yang kami cintai ya Allah, ampunilah semua dosa kami dan mereka ya Allah, terimalah taubat kami dan mereka ya Allah, kami semua dan mereka bertobat kepadamu ya Allah atas semua perbuatan dosa dan kemaksiatan yang pernah kami dan mereka lakukan ya Allah. Dan mulai malam hari ini ya Allah, rubahlah kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah menjadi hamba-hambamu yang taat ya Allah, menjadi hamba-hambamu yang cinta taat ya Allah, mudah melaksanakan segala perintahmu ya Allah, mudah pula menjauhi segala larangan-laranganmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabulkan semua hajat kami, semua hajat orang yang kami cintai, terutama semua hajat pihak panitia, semua hajat sahibul hajah, semua hajat segenap pihak yang menyumbang acara pada malam hari ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Panjangkanlah umur kami dan semua orang yang kami cintai di jalan taat kepadamu ya Allah, taat kepada Rasulmu ya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau sudah sampai ajal kami dan mereka ya Allah, cabutlah nyawa kami dan mereka ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah ya Allah. بما بجاه والد فاطمة بحسن الخاتمة يا الله، يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.